Ya, welcome teman-teman. Balik lagi sama gue Afri, Gen Z Finance Coach yang selama 30 hari ke depan kita bakal bahas tuntas terkait diskusi keuangan. Ya, jadi seperti yang ada di TikTok dan Instagram. Jadi untuk hari ini kita bakal bahas terkait kecemasan terkait uang gitu, financial anxiety. Nah, mungkin untuk hal pertama kali ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ketika malam itu mikirin, aduh kenapa duit gua segini-segini aja gitu kan, atau misalnya ketika lagi di tanggal gajian nih kayak sekarang nih, itu lagi sibuk scroll refresh saldo di rekening, itu mungkin yang terjadi di banyak di antara kita ya teman-teman ya, sebagai Gen Z yang penuh dengan kekhawatiran. Salah satu kekhawatiran utama kita adalah keuangan. Nah, dari itu sebenarnya apa sih yang mendasari financial anxiety itu gitu ya? Yang pertama pasti harga-harga yang makin mahal ya. Jadi kita kalau di ekonomi itu kenal namanya inflasi. Di mana inflasi itu adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu ya. Misalnya ini botol minum ini ya, gua nggak di endorse ya. Jadi contohnya Lele Minerale atau Aqua botol itu dulu mungkin kita bisa dapat di harga 3.000-an. Ya, tapi sekarang mungkin udah makin lama harga makin naik. Nah, itu yang menyebabkan kita pasti menimbang-nimbang gitu ya, oh harga makin naik, harga properti makin naik, tapi gaji kita segitu-segitu aja. Gitu. Yang itu yang membuat kadang kita merasa bingung, merasa takut dan sebagainya. Oke, so gejalanya apa aja sih financial anxiety itu? Nah, yang pertama itu adalah ketakutan ketika kita ngomongin keuangan gitu. Kita takut ngomong bersama teman-teman kita, atau misalnya kita dengan keluarga atau dengan pasangan, kita takut mencurahkan 100% aset-aset kita dan utang-utang kita. Gitu. Kekhawatiran itu sangat amat lumrah ya, tapi itu harus kita solving teman-teman. Kenapa? Karena kalau nggak di-solving itu bakal mempengaruhi mental health kita, bakal mempengaruhi bagaimana kita bertindak terkait keuangan. Gitu. Terus gimana untuk kita bisa solving atau kita bisa menghadapinya gitu ya. Nah, di sini pertama gue kasih 5 langkah untuk kita bisa solve atau kita bisa menghadapi financial anxiety itu. Yang pertama, kita hadapi dengan data. Gitu. Kita takut karena kita nggak tahu. Kita takut karena kita masih meraba-raba. Gimana nanti kalau di masa depan gimana ya dan sebagainya. Maka dari itu kita harus tahu data keuangan kita dulu. Dimana di pertemuan kita sebelumnya kita udah bahas namanya financial medical check up. Ya, kita punya aset, coba di list, kita punya utang-utang, coba di list, itu adalah harta kekayaan kita. Nah, dari situ, itu bukan, waduh, aset gue kecil banget, waduh, utang gue banyak, itu bukan vonis lu jelek, ya, tapi itu sebagai ukuran kita di masa sekarang, sehingga di masa depan kita harus bisa lebih baik lagi. Aset kita meningkat, utang-utang kita turun. Sesimpel itu. Yang kedua adalah take over perasaan tidak berdaya gitu ya, bahwa kita adalah kekuatan kita saat ini adalah diri kita sendiri. Jadi ketika kita fokuskan kekuatan kita ke orang lain, ketika kita fokuskan ketakutan kita, oh nanti gimana ada perang dunia ketiga, atau ini gimana pemerintah, ketika kita takutkan hal-hal yang tidak bisa kita pegang, tidak bisa di kendali kita, itu kita menjadi ketakutan yang tidak berdasar. Gitu. Jadi langkah kedua, coba kita take out ketakutan itu, gitu ya. Yang ketiga adalah edukasi pelan-pelan, gitu ya. Jadi oke, kita cemas nih sama keuangan kita, which is berarti kita harus belajar. Gitu. Oh, gue pengen tambah kaya, berarti itu ada ilmunya. Sama seperti skill apapun. Oh, kita ada skill bola, oh ada skill berenang, itu ada ilmunya yang bisa kita pelajari. Keuangan pun sama teman-teman, jadi harus ada ilmunya dan kita harus belajar sedikit demi sedikit. Gitu. Dengan kita belajar, kita jadi makin pede sama kemampuan kita. Gitu. Keempat, ada namanya loud budgeting. Ya, dimana loud budgeting itu adalah kita
mengutarakan keinginan kita mengutarakan budget yang kita buat gitu. Misalnya, oh sekarang kita lagi pengen nabung untuk DP rumah, ya kita ulang-ulang tuh, oh kita lagi pengen nabung buat DP rumah, oh kita lagi pengen nabung untuk DP rumah, sehingga apa? Sehingga dari teman-teman kita, keluarga kita itu tahu kemana goals kita, tahu apa yang kita kejar, apa yang kita lagi usahakan gitu. Dan yang kelima adalah rayakan kemenangan-kemenangan kecil gitu. Jadi ketika kita berhasil nih, oh di bulan ini kita berhasil mencapai target tabungan kita dan nggak pakai di akhir bulan misalnya ya, nah itu kita bisa afirmasi positif tuh, wah ternyata gue bisa, wah ternyata gue hebat. Nah itu afirmasi itu yang kita butuhkan. Jadi rayakan itu nggak dengan kita foya-foya, kita makan gitu, nggak seperti itu teman-teman. Tapi kita bangun hubungan positif kita ke diri kita sendiri. Jadi itu guys untuk financial anxiety. Jadi itu kembali lagi gue reminding ya, financial anxiety itu bukan tanda kelemahan, tapi itu tanda bahwa lu peduli sama diri lu di masa depan. Yang penting itu bagaimana kita merespon dari kecemasan yang tadi muncul lah, sehingga kecemasan itu yang membuat kita bertumbuh, bukan membuat kita makin down. Gitu. Gua harap dari obrolan kita hari ini kita bisa memberikan sedikit nafas lega ya. Jadi kalau lu ada hal yang lu takutkan atau misalnya ada yang mau didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. So, buat hari ini segitu dulu teman-teman. Makasih buat yang udah nonton video ini. Bisa klik like kalau misalnya suka sama video ini, bisa klik dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa komen, subscribe, dan kita ketemu lagi di hati besok. Ciao.